Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, di sini saya bersama anggota kelompok saya yaitu kelompok 9 akan mempresentasikan sedikit penjelasan singkat terkait dengan teori Pavlov. Nah, sebelum mulai ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Ulfa Sansalila dengan nomor induk mahasiswa 3430000003. Saya Sabila Divatri Santia dengan NIM 34302000072. Dan saya Vina Triviana dengan NIM 34320000105. Saya Fajar Wahyu Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 34302000034. Oke, udah pada kenal kan? Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum terkait dengan teori Pavlov? Kalau belum, simak video penjelasan dari kami berikut ini. Teori Ivan Pavlov. Pavlov mencetuskan teori conditioning dalam dunia pendidikan yang merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau conditions, kemudian menimbulkan reaksi atau respons. Fokus utama dalam belajar menurut teori conditioning ialah adanya latihan-latihan yang kontinu atau terus-menerus. Prinsip-prinsip belajar menurut classical conditioning sebagai berikut. 1. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. 2. Belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme. 3. Setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak US atau unconditional stimulus, dan CS, conditional stimulus, akan menimbulkan aktivitas otak. Hukum-hukum belajar dalam teori conditioning ada dua. Yang pertama ada law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Kemudian yang kedua ada law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar menurut Pavlov. Adalah ciri-ciri kuat yang mendasari yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir ada hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun secara simulasi. Bahan pembelajaran ini disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada kompleks. Tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori pembelajaran Pavlov ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Pada Pavlov ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan effort dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Terutama pada pembelajaran matematika yang memerlukan kebiasaan dalam pengerjaannya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulang dan harus dibiasakan. Suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberikan permen dan pujian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hukum pengkondisian menurut Ivan Pavlov, disertai dengan contoh aplikasi teori belajar Pavlov dalam pembelajaran matematika, khususnya di sekolah dasar. Yang pertama adalah hukum kepunahan atau extinction. Guru yang awalnya memulai pelajaran matematika dengan senyum dan ramah, serta mengawali pelajaran dengan memberi apresiasi atau metafora sebelum memberikan materi pelajaran atau pelatihan soal, dirasa siswa itu merupakan stimulus yang dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Namun, bila kemudian hari guru tersebut masuk dengan senyum dan tanpa memberikan apresiasi dan metafora,
serta langsung memberikan latihan soal, maka mungkin minat dan motivasi siswa untuk belajar dapat berkurang dari sebelumnya. Dan bila kondisi tersebut terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, maka kemungkinan besar minat dan motivasi siswa untuk belajar dapat hilang. Kemudian, hukum yang kedua adalah generalisasi stimulus atau stimulus generalisation. Guru yang awalnya memulai pelajaran dengan senyum dan ramah serta mengawali pelajaran dengan memberi apresiasi ataupun metafora sebelum memulai pembelajaran atau latihan soal, dirasa siswa itu merupakan sebuah stimulus yang dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar, seperti yang dijelaskan pada hukum yang pertama tadi. Stimulus tersebut akan digeneralisasi oleh siswa bahwa guru tersebut orangnya baik, mengerti kemauan siswa dan dapat diajak berdiskusi, serta nantinya dalam memberikan penilaian buat siswa tidak pelit dan akan memberikan nilai yang bagus. Hukum yang ketiga adalah pemilahan atau discrimination. Guru yang biasa memberikan pelajaran dengan latihan soal dan selesai memberikan pelajaran meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal yang ada dalam buku teks di papan tulis. Bila penyelesaian soal tersebut benar, maka guru akan tersenyum dan mengatakan bagus. Stimulus ini akan ditangkap oleh siswa dan dianalogikakan bahwa perkataan bagus tersebut berarti jawaban siswa telah benar. Ini akan berbeda jika siswa mengerjakan soal di papan dan guru cuma tersenyum tanpa mengatakan bagus, karena siswa akan menganalogikakan jawaban yang dibuat belum tentu benar, jadi siswa akan selektif mengartikan senyum guru. Kemudian hukum yang keempat adalah tingkat pengkondisian yang lebih tinggi. Stimulus yang telah membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar pada mata pelajaran yang mereka rasa sulit akan melekat pada diri siswa, minat dan motivasi tersebut. Bila siswa dihadapkan pada mata pelajaran lain, misalnya matematika yang jika dirasa sulit, maka minat dan motivasi untuk mempelajari mata pelajaran tersebut akan sama besarnya dengan minat dan motivasi belajar pelajaran terdahulu. Sekian pembahasan kami pada video kali ini. Untuk diskusi dan presentasi lebih lanjut akan kami laksanakan melalui virtual meeting pada hari Jumat nanti. Semoga apa yang kami bahas dan sampaikan pada video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan selama menyampaikan pembahasan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.